Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Timnas Portugal menyusul Timnas Prancis dan Timnas Brazil untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Itu setelah Selecao das Quinas menumbangkan Timnas Uruguay dengan skor 2-0 pada lanjutan grup H yang digelar di Lusail Stadium. Uruguay memulai laga dengan baik dan mampu menciptakan peluang pertamanya pada menit kedua, namun tembakan yang dilesakan masih menyamping. Portugal mencoba memberikan respon cepat. Mereka membangun kerjasama dari situasi bola mati. Cristiano Ronaldo menyodorkan bola kepada Bruno Fernandes yang melepaskan tembakan mendatar yang juga masih menyamping. Selecao das Quinas tampil cukup mendominasi sepanjang babak pertama. Namun upaya yang mereka bangun kerap menemui jalan buntu lantaran rapatnya barisan pertahanan yang digalang Uruguay. Uruguay sempat membuat jantung Portugal ketar-ketir di menit 32. Di momen tersebut Rodrigo Bentancur membawa bola sendirian menuju kotak penalti Portugal. Dia mengecoh 3 pemain sekaligus untuk menusuk ke kotak penalti. Sayang, ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan Diogo Costa, tembakannya membentur tubuh sang kiper. Costa menutup jalur tembak Bentancur dan menyelamatkan gawangnya dengan baik. Skor kacamata masih menghiasi hingga turun minum. Babak kedua kembali dimulai dengan tempo sedang. Portugal terlibat aktif menyerang guna mencuri gol lebih dahulu. Upaya tim asuhan Fernando Santos akhirnya berbuah hasil di menit 54. Berniat mengirim umpan ke kotak penalti. Bola hasil umpan Bruno Fernandes justru bersarang ke gawang Uruguay. Kiper Sergio Roquette tampak terkecoh dengan gerakan yang dibuat oleh Ronaldo yang memang ingin menanduk bola. Skor 1-0 untuk Portugal. Uruguay baru meningkatkan intensitas mereka seusai tertinggal. Mereka mendapatkan kesempatan dari Edinson Cavani di menit 58 namun masih menyamping. Salah satu peluang terbaik didapatkan Facundo Pellistri di menit 75. Sayang, tembakannya digagalkan tiang gawang. Selecao das Quinas akhirnya menyegel kemenangan lewat penalti Bruno Fernandes. Bek Uruguay kedapatan melakukan handsball dan tanpa ampun wasit menunjuk titik putih saat waktu normal berakhir. Bruno Fernandes yang menjadi algojo tanpa kesalahan mengecoh kiper lawan dan membawa timnya memimpin 2-0 di menit 90+3. Penggawa MU itu sebenarnya hampir saja membukukan hat-trick di laga ini, tapi 2 peluang berikutnya digagalkan Roquette dan tiang gawang. Bruno Fernandes menjadi pemain dengan penampilan paling baik dalam laga antara Portugal versus Uruguay. Gelandang milik Portugal itu punya kontribusi paling besar terhadap hasil akhir. 2 gol yang dicetak Portugal diborong semua oleh Bruno Fernandes. Pemain MU itu mencetak gol di menit 54 dan penalti di menit 90+3. Penampilannya begitu menonjol di babak kedua. Pergerakan kreativitas dan koneksi dengan para pemain depan Portugal memudahkannya berkreasi untuk menembus jantung pertahanan Uruguay. Bruno seolah berada di segala penjuru lapangan di laga ini. Dari 6 tendangan yang dilepaskannya, ia melakukannya dari kiri, kanan, tengah, luar kotak penalti, dan dalam kotak penalti. Sentuhannya di pertandingan ini pun yang paling banyak di lapangan. Bruno Fernandes melakukan 83 sentuhan yang membuktikan bahwa dirinya menjadi pusat serangan Portugal di laga melawan Uruguay. Kemampuannya mendikte permainan juga sangat ampuh. Akurasi umpannya secara keseluruhan di atas 80%, sedangkan akurasi umpan panjangnya hanya sekali meleset dari 6 percobaan. Brazil berhasil mengalahkan Swiss 1-0 dalam matchday kedua grup G Piala Dunia 2022. Hasil ini mengantarkan Brazil lolos ke babak 16 besar. Bermain di Stadium 974,
Senin 28 November, Swiss bertahan lebih rapat sambil mengharap serangan balik. Cara itu aktif meredam serangan Brazil, namun membuat mereka kesulitan bergerak mencapai gawang lawan. Kiper Alisson Becker belum menepis bola di paruh pertama. Vinicius Junior sempat mencetak gol di menit 64 lewat aksi individu menusuk ke kotak penalti, namun dianulir wasit usai video asisten referee menyatakan Richarlison lebih dahulu terperangkap offside dalam proses serangan. Keran gol Brazil akhirnya mengalir di menit 83. Vinicius melakukan cut inside dari sisi kiri, kemudian memberikan umpan kepada Rodrigo yang dengan cepat memberikan umpan kepada Casemiro yang masuk ke kotak penalti. Satu tembakan voli Casemiro sukses bersarang di sudut kanan gawang Sommer yang mati langkah. Brazil memimpin 1-0. 3 poin ini pantas direbut skuad asuhan Tite yang memang tampil mendominasi sepanjang laga. Dengan koleksi 6 poin, Brazil ada di puncak klasemen sementara, unggul 3 angka dari Swiss yang berada di posisi kedua. Kamerun dan Serbia menyusul, masing-masing baru mengumpulkan 1 angka.